Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Salam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sekarang sudah masuk jam fisika ya? Iya, Bu. Ya, berarti kita akan melanjutkan pelajaran kita sebagaimana di pekan sebelumnya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fisika. Namun terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pelajarannya, mari kita berdoa supaya kita dimudahkan untuk memahami materi-materi yang akan kita pelajari. Jadi siapa yang ingin memimpin doa? Ya, silahkan. Teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fitri dengan Amal. Itu saja? Iya, Bu. Iya. Oh iya. Baik, jadi di sini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pekan sebelumnya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa yang pernah main ayunan atau minimal pernah lihat orang main ayunan? Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Berarti semua pernah ya? Iya, Bu. Di mana? Di PAUD. TK. Waktu masih SD. Di rumah. Ya kan, semuanya sudah pernah main ayunan atau sudah melihat ayunan. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa ayunan yang kalian lihat itu bisa bergerak? Silakan. Ya, Karena didorong, Bu. yang Bu. lain? Ya, Pernah silakan. digerakkan, Bu. Ya, yang lain masih ada? Karena adanya gaya. Iya, yang lain? Oh iya, jadi Dewan, Bu. semua jawaban yang sudah dijawab tadi itu semuanya sudah mendekati. Namun yang lebih tepat adalah karena kita memberikan gaya pada ayunan tersebut. Makanya ayunan itu bisa bergerak. Seperti itu. Ya? Kalau digerakkan itu namanya gaya ya, Bu. Iya, jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan, sehingga ketika kita mendorong atau menarik sesuatu itu berarti kita telah memberikan gaya pada benda tersebut. Seperti ini. Iya. Jadi benda yang bergerak di sekitar kita itu pasti disebabkan oleh gaya, baik itu disengaja maupun tidak, seperti itu. Selanjutnya saya mau tanya lagi, siapa yang pernah main gitar? Pernah main? Kalau yang lain pernah melihat orang main gitar? Pernah. Saya, Bu, pernah lihat sama teman. Saya juga, Bu, pernah lihat. Jadi cuma satu orang yang pernah main ya. Saya mau bertanya kepada Ripal, kan Ripal sudah pernah main gitar. Jadi saya mau tanya, apa yang Ripal lakukan ketika bermain gitar? Yang memetik senarnya. Nah, saya tanya lagi, apa yang terjadi ketika senarnya dipetik? Ya, ketika senarnya memetik, senarnya akan bergetar. Nah, ketika senarnya bergetar, apa yang terjadi? Mengeluarkan nada, Bu. Mengeluarkan melodi, Bu. Menghasilkan bunyi, Bu. Ya. Nah, kan tadi Ripal sudah mengatakan bahwa ketika dia bermain gitar, dia itu memetik senarnya, dan ketika senarnya dipetik, maka senarnya itu akan bergetar. Nah, saya mau tanya lagi, ada yang tahu apa itu getaran? Fajri? Seperti senar gitar, Bu. Ya. Kalau dipetik akan mengeluarkan getaran. Iya. Yang lain? Saya, Bu. Ya, silahkan. Getaran yang terjadi karena adanya gaya. Iya, yang lain? Iya, Bu. Saya setuju dengan Lukman. Gaya adalah petikan. Oh, ya. Jawabannya itu sudah mendekati, tapi sebenarnya getaran itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Sampai sini paham? Belum, Bu. Untuk lebih jelasnya, ini silahkan, ini ada LKS karena kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing, silahkan dibaca-baca.
Nah, perhatikan alat ini namanya bantul sederhana yang bisa merepresentasikan supaya kita bisa memahami terkait dengan getaran, supaya kita bisa lebih paham yang mana itu disebut getaran. Nah, perhatikan alat ini. Kan tadi saya sudah menjelaskan bahwa perhatikan dulu, perhatiannya ke depan dulu. Nah, perhatikan alat ini. Kan tadi saya sudah menjelaskan bahwa getaran itu adalah gerak bolak-balik. Getaran itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kalian paham mana yang dimaksud dengan gerakan bolak-balik dan mana yang dimaksud dengan titik kesetimbangan, perhatikan ini. Nah, kita akan memberikan gaya pada benda ini. Nah, seperti ini. Dan kita simpangkan. Nah, ini yang dimaksud dengan sekarang silahkan LKS-nya dilihat, dibaca dan dijawab soal-soalnya. Kalau ada yang kurang dipahami silahkan bertanya. Ya, silahkan dipelajari LKS-nya. Mana ada pertanyaan? Jadi kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung ya. Iya, Bu. Dia datang di mana? Di sini ada yang kurang jelas, yang mau ditanyakan ada? Jelas. Semuanya jelas? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan mengacungkan tangan ya. Kalau ada yang kurang jelas. Ini maksudnya nomor Coba. Nah, di sini dia minta gaya apa yang sesuai dengan gambar tersebut. Bisa lihat gambarnya kan, kira-kira itu gaya apa? yang ini. Bu, sama tanya. Ya, silakan. Bu, apakah benda itu akan berhenti? Iya, benda ini akan berhenti ke titik awalnya. Seperti itu. Dia akan kembali ke titik awalnya. Bu, Ya, silakan. lalu apa yang menyebabkan benda ini berhenti seperti ini? Nah, bagus pertanyaannya. Jadi selain gaya yang kita berikan pada benda ini, ada gaya lain yang bekerja pada benda ini. Gaya itu adalah gaya pemulih. Gaya pemulih itu adalah gaya yang yang akan selalu menyebabkan benda itu kembali kepada titik awalnya. Silakan LKS-nya dikumpul. Iya. Nah, kita kan sudah mempelajari terkait dengan getaran. Jadi saya rasa kalian itu sudah paham apa itu getaran dan bagaimana itu getaran. Nah, kenapa saya membahas getaran? Karena getaran itu ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kan kita itu hidup di atau membangun rumah itu kan rata-rata di atas laut. Nah, orang-orang di sini ketika mereka selesai membangun rumah itu mereka akan membeli batu laut atau mereka mengambilnya sendiri supaya mereka akan menimbun tiang-tiang rumahnya. Nah, ada yang tahu tidak kenapa mereka melakukan hal itu? Kenapa mereka menimbun tiang rumahnya dengan batu? Iya, kenapa? Supaya tidak goyang, Bu. Iya, nah apa yang menyebabkan tiang rumahnya itu goyang? Bu, ya karena adanya gelombang laut. Iya, nah seperti itu orang-orang di sini akan menimbun tiang rumahnya itu dengan batu supaya rumahnya itu kuat tidak goyang karena adanya gelombang laut.
Nah, hubungannya dengan getaran adalah getaran itu kan adalah gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Kita sudah paham tadi bahwa getaran itu gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Jadi getaran itu akan merambat melalui suatu medium yang itu akan menyebabkan gelombang laut seperti itu. Sehingga gelombang laut ini akan mengenai rumah kita. Jadi ketika rumah kita itu tidak ditimbun dengan batu, maka dia akan mudah goyang dengan adanya gelombang laut itu, seperti itu.